Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresa Wulan Anggraini dengan NIM 2405297. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktikum dan pengolahan data digital. Yang pertama, di sini saya akan menyebutkan alat dan bahannya. Yang pertama, ada tripod 1 buah, statif 1 buah, bola pingpong 1 buah, penggaris 1 buah, laptop 1 buah, dan ada smartphone 1 buah. Langkah-langkah praktikum menggunakan metode tracker. Yang pertama adalah download aplikasi Open Camera dan Tracker. Yang kedua, buka aplikasi Open Camera, jadikan video terlebih dahulu. Atur menjadi kamera API, atur ISO 1850 1/300s. Siapkan bola pingpong, kemudian pantulkan bola tersebut tanpa percepatan awal dengan ketinggian yang berbeda sebanyak 3 kali. Hitung sampai 4 pantulan dan rekam video. Lalu yang keempat adalah buka aplikasi tracker, kemudian masukkan salah satu video yang sudah direkam tadi, ukur dari bawah dinding, kemudian masukkan ke tracker, atur sudut menjadi 0,0 derajat, analisis pantulannya dengan cara tekan track, lalu point mesh, terus mesh A, lalu tekan shift di tengah bola pada video dengan mengikuti pantulan bola. Lalu kemudian analisis grafik menjadi H1 dan H2 yang berada di titik puncaknya. Lalu hitung koefisien restitusinya dengan cara akar H2 dibagi H1. Lakukan langkah 4-6 sebanyak 3 kali untuk pembuktian perbandingan. Memperoleh grafik sebagai berikut. Di sini ada ketinggian 90 derajat dengan ketinggian 90 cm. Lalu grafik yang kedua dengan ketinggian 80 cm. Lalu grafik yang ketiga dengan ketinggian 70 cm. Lalu ini adalah hasil dari penghitungan koefisien restitusinya. Memperoleh hasil sebagai berikut. Lalu yang kedua adalah langkah-langkah praktikum menggunakan PyPox. Yang pertama adalah download PyPox di smartphone. Yang kedua adalah tekan LN, elastic quotient. Terus yang ketiga, tekan titik 3 di bagian kanan atas, cari alur remote access dan tekan centang, lalu muncul link di bawah layar HP, salin link tersebut dan buka di laptop, maka PyPox akan muncul juga di smartphone. Terus yang keempat, kemudian pantulkan bola seperti pada percobaan untuk tracker, tetapi pastikan saat melempar bola tersebut, bola harus berada di samping smartphone, lalu rekam suara pantulan bola tersebut menggunakan PyPox. Lalu dengan cara merekam suara itu, kita harus bareng antara tekan tombol mulainya dengan kita menjatuhkan bolanya agar memperoleh hasil yang baik. Lalu yang kelima, setelah selesai merekam, tekan titik 3 yang tadi, lalu tekan ekspor data, lalu pilih Excel. Lalu di situ data kita akan tersimpan. Lalu ini hasil dari analisis datanya, memperoleh hasil sebagai berikut. Lalu ini grafik gabungan antara PyPox dan tracker. Lalu kesimpulan dan sarannya, berdasarkan hasil eksperimen, nilai koefisien restitusi benda, baik itu menggunakan metode tracker ataupun dengan PyPox, tidak memiliki perbedaan yang cukup jauh. Tetapi, jika dilihat berdasarkan data, hasil dari koefisien restitusi pada metode PyPox lebih konstan daripada yang dihasilkan dengan metode tracker. Secara teori, ketinggian awal tidak berpengaruh terhadap nilai koefisien restitusi sebuah benda, tetapi pada eksperimen ini terjadi banyak perbedaan hasil data dikarenakan beberapa faktor seperti ketidaktelitian saat tracking data, tidak tepat track di titik tengah, dan juga jeda waktu antara mulai rekam dan menjatuhkan bola ketika menggunakan metode PyPox. Saat melakukan eksperimen, pastikan untuk tetap fokus dan teliti pada objek yang sedang diamati, terutama saat menggunakan dan menerapkan metode PyPox dan tracker.
Ketika menggunakan PyBox, pastikan ruangan tempat pengamatan tidak terganggu oleh suara lain. Usahakan dalam keadaan sunyi, karena hal tersebut dapat berpengaruh pada data yang akan kita hasilkan. Begitu juga dengan metode tracker, pastikan saat melakukan tracking untuk klik telat pada bagian tengah dan dari objek yang sedang diamati. Ketelitian sangat dibutuhkan karena dengan adanya kesalahan data sedikit pun dapat berakibat cukup besar pada data hasil eksperimen kita. Oke, sekian. Terima kasih.